Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai aritmetika sosial, terlebih khusus mengenai bunga tunggal dan pajak. Nah, di sini bunga tunggal dapat diartikan sebagai penambahan harga yang bersifat tetap setiap periodenya. Kalau pajak merupakan besaran nilai yang wajib dibayar saat membeli maupun menerima penghasilan. Kita masuk pada bahasan pertama, yaitu kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan bunga tunggal. Biasanya bunga dinyatakan dalam bentuk persen. Jadi, untuk menentukan besar bunga itu, kita dapat menggunakan rumus seperti yang ditampilkan, yaitu persentase bunga dikali waktu dikali harga awal. Nah, selanjutnya untuk menentukan harga total, yaitu kita jumlahkan harga awal dengan bunga, besar bunganya. Agar dapat mempermudah kita untuk mengingat rumus tersebut, kita menggunakan simbol. Nah, untuk rumus pertama, bunga kita simbolkan dengan B besar dan persentase bunga dengan B kecil. Dan waktu N dan harga awal M0. Begitu pula pada rumus kedua, yaitu harga total. Di sini kita simbolkan dengan MN sehingga diperoleh rumus seperti yang ditampilkan. Agar kita lebih memahami mengenai konsep bunga tunggal dan penggunaan rumusnya, maka kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama di sini dinyatakan bahwa Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga sebesar 24% per tahun. Berapa jumlah uang yang harus dibayar jika Pak Budi meminjam selama 18 bulan? Penyelesaian yang pertama kita lakukan adalah menulis apa saja yang diketahui. Di sini diketahui harga awalnya 30 juta rupiah. Persentase bunga yaitu 24% per tahun. Waktu atau lama waktu meminjam Pak Budi di situ diketahui 18 bulan. Nah, karena persentase bunganya itu per tahun, lama waktunya ini kita buat dalam bentuk tahun, satuan tahun. Jadi caranya adalah 18 bulan sama dengan 18 per 12 tahun. Sehingga diperoleh 18 bulan itu 1,5 tahun. Dan selanjutnya, yang ditanya di sini kan jumlah uang yang harus dikembalikan Pak Budi kan kepada pihak bank. Jadi, yang pertama kita cari adalah besar bunganya. Bunga yang harus dibayar Pak Budi dulu itu berapa? Ternyata, kalau kita gunakan rumus tadi, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke rumus tersebut, diperoleh 24% dikali 1,5 dikali modal awal atau harga awal 30 juta. Kita selesaikan, kita sederhanakan, kita peroleh bahwa bunga yang harus dibayar oleh Pak Budi itu sebesar 10.800.000 rupiah. Setelah menghitung besar bunganya, barulah kita menghitung harga total yang harus dibayar oleh Pak Budi. Jadi, jumlah uang yang harus dibayar oleh Pak Budi kepada pihak bank adalah harga awal ditambah dengan besar bunga yang harus dibayar Pak Budi. Jadi 30 juta ditambah 10.800.000 rupiah. Jadi diperoleh harga totalnya adalah 40.800.000 rupiah. Ternyata jumlah uang yang harus dibayar oleh Pak Budi setelah 18 bulan adalah 40.800.000 rupiah. Contoh soal kedua, di sini dinyatakan bahwa Ibu Ita meminjam uang sebesar 1.750.000 rupiah dari Ibu Diana dengan bunga sebesar 1,5% per bulan. Nah, yang ditanya berapa uang yang harus dikembalikan Ibu Ita setelah 3 tahun kepada Ibu Diana. Jadi di sini ditulis dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah harga awal, yaitu 1.750.000 rupiah.
Yang kedua, persentase bunga. Di situ dinyatakan bahwa persentasenya itu 1,5% per bulan. Dan yang ketiga yang diketahui itu waktu. Waktunya dikatakan di situ, ditanya itu setelah 3 tahun. Jadi waktu sama dengan 3 tahun. Tapi lihat lagi, persentase bunganya ternyata per bulan. Jadi alangkah baiknya bagian waktunya ini kita sesuaikan dengan persentase bunga itu, yaitu per bulan. Jadi 3 tahun kita ubah dalam satuan bulan. Jadi 3 tahun setara dengan 3 kali 12 bulan, yaitu 36 bulan. Selanjutnya, berdasarkan rumus yang sudah dipelajari tadi, kita cari terlebih dahulu adalah besar bunganya dari pinjaman Bu Ita itu. Jadi besar bunganya kita gunakan rumus tadi dan kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, di mana 1,5% dikali 36 dikali 1.750.000. Kita selesaikan dan kita peroleh hasil akhir bahwa besar bunga dari pinjaman Ibu Ita itu ternyata Rp945.000. Dan langkah terakhir kita menghitung total uang yang harus dibayar Ibu Ita kepada Ibu Diana setelah 3 tahun. Caranya dengan rumus kedua, yaitu harga total atau MN di sini adalah harga awal atau M0 ditambah besar bunganya, yaitu B, sehingga diperoleh 1.750.000 ditambah 945.000, sehingga diperoleh total harganya adalah Rp2.695.000. Maka diperoleh hasil akhir, yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh Ibu Ita kepada Ibu Diana setelah 3 tahun adalah Rp2.695.000. Contoh soal berikut, dinyatakan bahwa Puput menyimpan uang di bank sebesar Rp1.275.000 dengan bunga 5% per tahun. Berapa jumlah tabungan Puput di bank selama 2,5 tahun? Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah menulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama, harga awal, yaitu Rp1.275.000. Yang kedua, persentase bunga 5% per tahun. Yang ketiga, diketahui lama waktunya, yaitu 2,5 tahun. Kita bisa lihat bahwa satuan waktunya adalah tahun. Begitu juga dengan persentasenya itu juga per tahun. Jadi kedua satuannya ini sudah sama, jadi kita langsung masukkan nilai-nilai yang diketahui ke rumus untuk menentukan besar bunganya terlebih dahulu. Kita masukkan pada rumus pertama, diperoleh 5% dikali 2,5 dikali Rp1.275.000. Jika kita selesaikan dan sederhanakan, diperoleh hasil akhir bahwa besar bunga adalah Rp159.375. Dan yang terakhir, kita akan menghitung total harga atau total tabungan Puput selama 2,5 tahun, yaitu penjumlahan dari besarnya bunga dengan harga awal, yaitu diperoleh Rp1.275.000 ditambah Rp159.375, sehingga diperoleh Rp1.434.375. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang tabungan Puput selama 2,5 tahun itu mencapai Rp1.434.375. Contoh soal berikut. Di sini dinyatakan bahwa Pak Edi meminjam uang di bank sebesar Rp700.000. Setelah sekian bulan uang tersebut berbunga dan totalnya menjadi Rp840.000. Jika bunga yang ditetapkan bank adalah 12% per tahun, berapa lama kira-kira Pak Edi meminjam uang tersebut?
Nah, di sini kita tulis dulu apa saja yang diketahui kan. Yang pertama, harga awal Rp700.000. Yang kedua, harga total atau harga akhirnya itu Rp840.000. Yang ketiga, persentase bunganya 12% per tahun. Yang ditanya di sini lama waktunya. Jadi, kita gunakan rumus yang telah dipelajari tadi. Kita lihat yang diketahui di sini ada harga awal dan harga total. Jadi, kita dapat menggunakan rumus kedua, yaitu dalam menentukan harga total, yaitu MN sama dengan M0 tambah B, di mana harga total sama dengan harga awal tambah bunga. Jadi, kita bisa mencari besar bunganya dari rumus itu dengan cara B sama dengan MN dikurang MO. Jadi, besar bunga sama dengan selisih dari harga total dan harga awal, sehingga diperoleh besar bunga sama dengan Rp840.000 dikurang Rp700.000. Dan diperoleh besar bunga dalam kasus ini adalah Rp140.000. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah lama waktu, kita gunakan rumus yang pertama, yaitu besar bunga sama dengan persentase bunga dikali waktu atau lama waktu dikali harga awal. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke rumus ini. Coba kita lihat, besar bunga atau B besar di sini telah diketahui kan, yaitu Rp140.000 sama dengan B kecil itu persentase bunga, yaitu 12%, dikali N ini lama waktu. Nah, N ini yang kita cari. Karena belum diketahui lama waktu ini, maka tetap kita gunakan N. Lalu kita kali dengan harga awal, yaitu Rp700.000. Coba kita selesaikan. Dan ternyata setelah disederhanakan, diperoleh Rp140.000 sama dengan Rp84.000 dikali N. Nah, sekarang coba kita buat untuk mendapatkan nilai N, sehingga kita peroleh N sama dengan Rp140.000 dibagi Rp84.000, dan di situ kita peroleh N sama dengan 1,66. Nah, 1,66. Nah, satuan waktunya ini tahun karena persentase bunganya per tahun, sehingga N sama dengan 1,66 tahun. Dapat kita bulatkan menjadi N sama dengan 1,7 tahun. Dan kita bisa lihat bahwa dengan 1,7 tahun kita dapat peroleh bahwa itu setara dengan 20 bulan, sehingga dapat dinyatakan lama waktu peminjaman uang Pak Edi itu sudah selama 20 bulan. Selanjutnya kita masuk pada bahasan berikut mengenai pajak. Di sini kita akan belajar cara untuk menentukan pajak. Biasanya pajak dinyatakan dalam bentuk persen juga, sehingga untuk menentukan besar pajak yang didapat itu adalah perkalian antara persentase pajak dengan harga awal. Dan juga harga total biasanya itu harga awal ditambah pajak. Nah, di sini dapat dilihat diberikan juga rumus yang menggunakan simbol agar lebih mudah diingat. Dan untuk tambahan, dalam kegiatan jual beli dikenal dengan pajak pertambahan nilai atau PPN dan juga pajak UMKM. Kalau pajak pertambahan nilai biasanya besarnya itu 10% dari harga jual, sedangkan pajak UMKM biasanya itu 1% dari nilai omset. Omset sendiri pendapatan dalam suatu masa jual. Masa jual ini dapat berupa per hari, per bulan, atau per 1 tahun begitu. Berikut diberikan contoh soal.
Nah, di sini dinyatakan bahwa seorang pedagang menjual tas dengan harga 275.000. Nah, harga ini belum dikenakan pajak. Kemudian adanya pajak pertambahan nilai atau PPN sini sebesar 10%. Jika Ibu Kety ingin membeli tas tersebut, berapa uang yang harus dibayar oleh Ibu Kety? Nah, penyelesaiannya kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama itu diketahui harga awal sama dengan Rp275.000, dan yang kedua persentase pajak yaitu sebesar 10%. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita menghitung besar nilai pajaknya, yaitu dengan menggunakan rumus pertama, yaitu perkalian antara persentase pajak dengan harga awalnya, sehingga diperoleh 10% dikali Rp275.000. Jika kita sederhanakan, kita akan memperoleh hasil bahwa besar pajak adalah Rp27.500. Kemudian kita akan menghitung harga total dari tas tersebut ketika dikenakan pajak, yaitu penjumlahan dari harga awal dengan besar pajak, yaitu Rp275.000 ditambah Rp27.500, sehingga harga total dari tas tersebut adalah sebesar Rp302.500, sehingga jumlah uang yang harus dibayar oleh Ibu Kety adalah sebesar Rp302.500. Contoh soal kedua mengenai pajak, yaitu dinyatakan bahwa Pak Joko setiap hari berhasil menjual 1.000 mangkok bubur ayam dengan harga per mangkoknya itu Rp10.000. Yang ditanya di sini berapa pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Joko dalam 1 bulan. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu omset Pak Joko selama sebulan. Nah, caranya kita lihat dulu di situ. Ternyata setiap hari Pak Joko menjual 1.000 mangkok. Jadi kita bisa menghitung omset sehari dari Pak Joko kan. Jadi omset sehari dari Pak Joko ini dapat dinyatakan sebagai 1.000 dikali 10.000. Karena 1.000 mangkok yang bisa Pak Joko jual setiap harinya. Sedangkan 1 mangkok saja harganya Rp10.000, sehingga pendapatan yang diperoleh Pak Joko dalam sehari itu Rp10 juta. Dan selanjutnya dengan omset sehari itu yang telah ditentukan tadi, kita dapat menentukan omset Pak Joko dalam sebulan. Nah, dalam sebulan terdapat 30 hari. Jadi, caranya omset sebulan sama dengan 30 dikali omset Pak Joko dalam sehari, sehingga diperoleh 30 dikali Rp10 juta, dan diperoleh omset Pak Joko dalam sebulan itu adalah Rp300 juta. Selanjutnya, tiba saatnya untuk menentukan pajak UMKM yang harus dibayar Pak Joko dalam sebulan. Nah, caranya yaitu tarif pajak UMKM dikali omset Pak Joko dalam sebulan. Di sini tarif pajak UMKM dinyatakan sebesar 1% kan, yang berdasarkan pengertian di awal tadi bahwa pajak UMKM itu besarnya 1% dari omset kan, dan dikali omset dalam sebulan. Omset dalam sebulan 300 juta, sehingga jika kita sederhanakan, kita peroleh 1/100 dikali 300 juta, sehingga dapat dinyatakan besar pajak UMKM yang harus dibayarkan oleh Pak Joko itu sebesar Rp3 juta. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat adik-adik siswa mengerti dan pahami. Dan berikut diberikan latihan soal sebagai tugas hari ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.